Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan saya Taufik Rahman pada hari Kamis ini tanggal 27 Mei tahun 2021. Bahasan kali ini yaitu pertemuan ke-10 mengenai routing ya daripada jaringan komputer ya. Router ini merupakan komputer khusus yang memiliki komponen yang diperlukan untuk beroperasi. Komponen yang diperlukan pada router ini ada Central Processing Unit atau CPU, sistem operasi atau OS. Router menggunakan Cisco IOS ya misalnya. Memori dan penyimpanannya dalam bentuk RAM, ROM, NVRAM, flash atau hard drive ya, hard drive. Nah, CPU ini ya network capable. Di sini ada gambar network capable device itu mencakup CPU, memory and storage, dan operating system ya. Lalu fungsi router itu apa? Router sendiri bertanggung jawab untuk melakukan routing lalu lintas antar jaringan ya. Nah, di sini ada gambar, bisa diperhatikan di sini ada gambar home office ya. Home office-nya di sini, kemudian ada LAN, ada WAN ya, yang kuning itu LAN, yang abu-abu atau mendekati ungu itu WAN ya. Di sini dari home office terkoneksi melalui internet ya atau VPN sepertinya ini, lalu menghubungkan ke kantor pusat dan kantor cabang branch ya. Melalui apa? Koneksinya pastinya melalui sebuah router ya. Ini tanda router, ini router ya. Kemudian memori pada router ini ada RAM. Memori pada router, pada RAM ini description-nya adalah volatile memory that provide temporary storage for various application and processing, including di dalamnya termasuk ada berjalannya EOS, running configuration file, berjalannya konfigurasi file, IP routing, and ARP table ya. Jadi MAC address dan IP, semua IP itu di sana berjalanlah pada RAM ya. Kemudian untuk paket buffer juga. Lalu untuk memori ROM, read only memory, ini non volatile ya, memory that provide permanent storage for backup instruction, basic diagnostic software, and limited IOS in case the router cannot load the full feature IOS ya. Ya, ini untuk boot up-nya aja, boot up, kemudian dia diagnostik pertama software ketika dia meload atau setelah di restart ya, seperti itu. Kemudian ada lagi NVRAM, non volatile random access memory. Non-volatile memory that provide permanent storage for the startup configuration file. Lah, biasanya setelah kita konfigurasi itu kita menyimpannya di dalam NVRAM. Namanya adalah startup configuration file. Jadi inilah yang biasa kalau kita sudah config itu masih berjalan dalam running configuration file. Kita copy kepada startup configuration file. Letaknya ada di NVRAM. Lalu yang keempat itu ada flash, non volatile memory that provide permanent storage for iOS and other system related file ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk flash, ini untuk iOS-nya atau sistem yang lain ya yang berhubungan dengan file-file yang bisa digunakan gitu. Configuration router Cisco, pengaturan awalnya, langkah-langkah konfigurasi di sini. Pertama, mengkonfigurasi nama perangkat ya. Kalau kita punya router, biasanya untuk membedakan kita memberikan nama pada perangkat tersebut atau device tersebut. Misalnya ada router 1, 2, 3, 4 atau router pusat atau router cabang ya, router pusat 1, router pusat 2 ya. Kemudian mengamankan exec mode ya. Exec mode ini harus diamankan, harus diberikan password. Begitu pula dengan mengamankan mode privilege exec ya, ini harus diamankan, diberikan password. Lalu mengamankan jalur VTY-nya ya.
Kemudian mengamankan semua password, tentunya dibutuhkan sebuah enkripsi daripada password tersebut agar tidak terlihat passwordnya apa sih sebenarnya. Nah, itu diperlukan sebuah enkripsi. Kemudian memberikan notifikasi banner ya, peringatan. Biasanya kalau ada yang bisa masuk situ, lah itu diperingatkan dulu bahwa ini khusus untuk area terbatas. Jika sudah masuk, mohon keluar ya. Kemudian menyimpan konfigurasi. Lah ini langkah-langkah konfigurasi pada router Cisco yang bisa kita lakukan. Selanjutnya verifikasi konfigurasi interface. Ini biasanya untuk verifikasi, untuk melihat ya. Itu bisa menggunakan show IP route ya, menampilkan isi dari table routing IP versi 4 atau versi 6 yang disimpan di RAM ya. Show interface menampilkan statistik untuk semua interface pada perangkat. Show IP interface menampilkan statistik IP versi 4 untuk semua interface pada router. Oke. Nah, di sini saya mau coba koneksi ke VPN dulu ya. Bisa nggak? Oh, udah bisa. Saya coba connect ke sini deh. Oh, gagal. Oke, saya connect ke yang lain. Nah, ini bisa. Oke, saya coba masuk ini suite ya. Gak apa, bisa apa tidak. Yes, oke, 2013. So interface. Oke, kita coba nanti aja. Oke, selanjutnya adalah gateway. Nah, router ini dan gateway ada hubungannya ya. Kalau router itu perangkatnya, gateway ini istilah daripada router ya, istilah pada umumnya ya. Gateway atau gerbang jaringan adalah suatu perangkat yang menghubungkan jaringan komputer yang satu atau lebih jaringan komputer dengan media komunikasi yang berbeda, sehingga informasi pada saat jaringan komputer dialihkan akan berbeda dengan media jaringan yang berbeda ya. Jadi komunikasinya bisa lebih dari dua network dengan menggunakan media komunikasi atau perangkat ya, dan berbeda pula komunikasinya seperti itu. Nah, di contohnya di sini ada gambar di sini internet, misalnya ada satu network 192.168.137.1/24 ya. Kemudian di sini diturunkan jaringannya, koneksinya kepada sebuah router ETH1, IP-nya 192.168.137.254/24, gateway-nya 192.168.137.1. Katakanlah ini modem ISP ya. Kemudian ini adalah router yang ada di kantor kita atau rumah kita. Kemudian DNS-nya disamakan. Lalu switch-nya. Nah, kemudian ETH2 ini keluarlah sebuah IP dengan network yang berbeda, yaitu 192.168.2.1, subnetnya /24. Lalu ada dua PC di sini. IP yang pertama, PC pertama IP-nya 192.168.2.2/24. Gateway-nya 192.168.2.1, yaitu IP-nya router di ETH yang kedua ya, gateway itu. DNS-nya disamakan. Kemudian pada PC yang kedua 192, IP address-nya adalah 192.168.2.3, subnetnya /24 atau 255.255.255.0 ya. Gateway-nya di sini yaitu IP-nya router pada ETH2 yaitu 192.168.2.1. Begitupun
DNS-nya ya. Ini adalah jadi yang berlaku sebagai gateway yang mana? Yang berlaku sebagai gateway untuk jaringan di sini, jaringan 192.168.2 adalah 2.1 yang pada di sini ya, seperti itu. Oke. Nah, gateway-nya ini gateway untuk IP. Gateway itu harus satu network ya. Ya, seperti itu. Oke. Kalau kita praktekkan juga, semisal di sini ya kita cari aja di sini. Misalnya ini router ya. Kemudian di sini nah, ini cloud-nya yang tadi ya. Di sini ada switch-nya juga saya tarik yang ini aja. Kemudian ada end device-nya atau PC 1, PC 2 ya. Kemudian di sini saya berikan IP-nya, katakanlah ini untuk yang 00 tadi 192.168.137.254 ya subnetnya. Oke, ini udah, ini kita hidupkan dulu. Oh, jangan lupa kita tarik kabel ya dari sini menuju sini. Kita pasang di gigabit juga ya. Gigabit bertemu dengan gigabit. Kemudian untuk isinya flash ethernet 1 ke PC 2 flash ethernet juga. Lalu ini flash ethernet 2 ke flash ethernetnya PC 3. Oke. Nah, ini tadi sudah diberikan IP, lalu ya, sorry. Berarti IP-nya adalah ada 2 pada di sini ya. Oke. Saya hapus dulu, saya ulangi. Ini untuk yang ke atas, ini adalah untuk yang ke bawah ya. Jadi IP-nya pada 00 adalah benar ini, kemudian pada giga Ethernet 01 ini jangan lupa dihidupkan, di on kan. Kita berikan IP-nya 192.168 tadi berapa? 2.1 ya. Oke. 192.168.2.1 subnetnya default. Kita tutup. Nah, kita sorot di sini. Nah, ini sudah ada IP-nya ya. Gigabit Ethernet 01 ya. Adalah IP-nya 192.168.137.254 ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang untuk ke lokalnya adalah 192.168.2.1. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita berikan IP-nya. Config flash ethernetnya ini sudah hidup 192.168.2 titik berapa? 2 misalnya ya. Tadi kan 1 gateway-nya. Lalu nah, ini gateway-nya 192.168.2.1. DNS servernya kita samakan dengan gateway. Nah, sudah, kita cek lagi. Ini sudah. Lalu PC yang ketiga atau PC 2.
Ini sudah hidup Ethernetnya 192.168.2.3. Kemudian gateway-nya satu sembilan dua satu enam delapan dua titik satu 192.168.2.1. Oke, ini udah selesai. Kita coba tes ping ya. Ping 192.168.2.2. Nah, ini sukses rate ya. Coba lagi. Nah, ini 100%. Oke. Kita coba yang ketiga atau yang ke PC 2. Nah, 80%, coba lagi sampai 100% ya. Oke. Seperti ini. Jika kita menyesuaikan pada PDF yang di sini, kita berikan garis dulu dari sini menggunakan serial ya. Nah, ada ETH-nya di sini ya. Oh, ini ETH 6. Oke. ETH 6 kita berikan untuk koneksi kepada modemnya seperti ini ya. Sudah selesai. Ini sudah bisa terkoneksi ke keluar ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah konfigurasi router Cisco. Konfigurasi default gateway. Kegagalan gateway untuk switch lah di sini ya. Di sini ada satu router ya yang terkoneksi kepada dua switch ya. Di sini ada PC, ini adalah IP-nya. Di sini networknya ada 192.168.10.0/24. Sedangkan di sini ada 192.168.11.0/24. Nah, di sini ada dua network 10, katakanlah 10 ya, saya bacanya dari ini 10 dan 11 ya. Di sini ada dua PC. Ada dua PC. PC 1 IP-nya ini subnetnya 10, PC 2 11. Sama pada suite B ada 10 dan 11 ya. Nah, kemudian pada gambar di sisi satunya di sini ada gambar, ada router juga, ada switch di mana ada dua network yaitu 10 dan 11 juga ya. Bagaimana kegagalan gateway untuk switch? Sebuah default gateway diperlukan untuk jaringan komunikasi jarak jauh. Jika interface harus dikelola melalui jalur VTY yang membutuhkan default gateway ya. Kemudian menggunakan perintah IP default gateway untuk mengkonfigurasi gateway default untuk switch ya. Jadi dibedakan. Nah, seperti ini konfigurasinya. Nah, jika kita ingin mengkonfigurasi router secara langsung, biasanya menggunakan kabel koaksial ya, kabel konsol. Pada PC pilihlah terminal untuk melakukan akses ke router. Contohnya seperti ini. Saya tarik lagi sebuah switch sini. Di sini ada PC. Ya, ada PC 4. Nah, kemudian pilih koneksinya menggunakan serial ya, ES232 koneksi ke konsol. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita cek, buka di sini, ini koneksinya.
seperti ini ya, sama ya, sini router. Selanjutnya untuk memberikan nama pada device ya, untuk memberikan nama pada device. Nah, ini ada contohnya, kita akan ikuti ya, coba. Dan untuk mengamankan perangkat juga kita ikuti. Oke, device di sini akan saya berikan contohnya bisa ini. Saya perkecil dulu gambarnya, ini aja. Kita masuk ke dalam mode yang namanya, ini dalam posisi kita exec mode ya, exec mode. Kita masuk ke privilege exec ya, menggunakan perintah enable. Nah, ini sudah dalam mode privilege exec mode. Kemudian ini untuk memberikan nama kita harus masuk ke dalam mode configure terminal ya, jangan lupa configure terminal, ini perintahnya. Nah, ini sama router dan ini juga router config. Kita akan beri nama di sini dengan perintah hostname. Contohnya di sini adalah, karena rumah saya di Bekasi, saya kasih nama Bekasi ya. Lalu di sini kita berikan password enable secret. Nah, di situ apa? Cisco ya. Lalu line console. Ini untuk mengamankannya. No. Oke. Kita password juga line konsolnya ya. Password Cisco. Nah, lalu login. Nah, ini exit, kita keluar. Kemudian kita masuk lagi mengamankan jalur lin VTY-nya. Nah, kemudian kita berikan password. Passwordnya Cisco juga. Nah, lalu ketik login dan exit. Nah, demikian untuk memberikan nama pada device ya, memberikan nama pada device router ya. Apakah sama dengan switch juga? Sama, tapi defaultnya router dan switch seperti itu, langkah-langkahnya sama. Oke, sampai di sini dulu. Silakan, apalagi yang akan dibahas di sini, yaitu lanjutan melihat konfigurasi password yang telah diberikan menggunakan perintah show run ya. Jika kita sudah mengkonfigurasi sedemikian rupa ya, maka kita bisa melihatnya dengan show run. Ini exit dulu, jangan lupa disimpan, write ya, disimpan dulu. Lalu dalam mode apa kita bisa melihat show run? Privilege ya, show run. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita buat. Nah, di situ, nah di sini Lincoln nolnya passwordnya adalah Cisco login, dan NVT-nya passwordnya Cisco juga lah. Dari sini kan kelihatan bahwa oh passwordnya Cisco. Nah, ini tidak boleh ya, harus di encrypt ya, seperti itu. Nah, ini hasil yang telah kita konfigurasi pada router 2 ya. Oke, selanjutnya untuk melakukan encrypt password, kita masuk lagi ke dalam configure terminal ya. Oh, salah, jangan sampai salah ya, configure terminal. Nah, ini di sini kita
ketikkan perintah service password encryption. Enter. Nah, ini sudah terencrypt. Kita lihat dulu, kita exit ya, lalu kita simpan dulu, lalu kita lihat lagi show run. Nah, ini hasilnya beda ya. Ini sudah sudah di encrypt, ini sudah di encrypt ya. Jika tidak di encrypt seperti tadi, terlihat oh passwordnya Cisco, seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah notifikasi banner atau hukum, notifikasi hukum ya. Kita berikan, kita masuk lagi ke dalam mode configure terminal, configure terminal. Nah, di sini kita masukkan banner. Mode ini sebenarnya sudah masuk dalam pertemuan sebelumnya, namun pada suite ya. Nah, saat ini kita mencoba melakukannya pada router. Hak akses khusus administrator ya. Nah, seperti ini. Saya geser ke sini. Oke. Kita keluar dulu, lalu kita save right ya. Kita coba lihat show ya. Show configuration. Show run ya. Show run. Nah, bannernya ada ya. Hak akses khusus administrator. Nah, sudah ada bannernya, sudah masuk. Coba kita simpan lagi nih biar yakin. Oh, sudah. Nah, kita sudah melakukan memberikan nama, memberikan password, mengencrypt, dan memberikan banner. Sudah 4 yang kita lakukan. Lalu kita mengkonfigurasinya menggunakan IP address. Kalau tadi menggunakan konsol, sekarang kita menggunakan IP address. Nah, berarti kita pilih kabelnya dulu. Dari sini fast Ethernet 1 menuju gigabit Ethernet 0 misalnya, seperti itu ya. Nah, ini kita hidupkan dulu, jangan lupa dihidupkan semuanya, nggak apa-apa. Nah, jadi sebelum kita melakukan konfigurasi, kita cek dulu interface-nya apakah perlu dihidupkan atau tidak ya. Nah, lalu kita berikan IP pada interface gigabit 0. Nah, coba ya. Nah, ini kita dalam posisi interface gigabit 02. Nah, kita keluar dulu. Interface G00. Sama. Kita harus menulisnya dengan lengkap. Gigabit ya. Ethernet 002. Nah, ini sama ya. Interface gigabit Ethernet 0.0. Kemudian kita berikan IP-nya IP address 192.168.1.1
10.1 subnetnya 255.255.255.0. Oke, kita aktifkan dengan perintah no shutdown ya. Tidak mati artinya hidup. Nah, seperti itu. Oke, kita keluar, exit, lalu simpan, write. Oke, ini sudah tersimpan. Kita lihat lagi konfigurasinya dengan ketik show run. Apakah sudah ada IP pada interface gigabit 0.0.0? Sudah ya. Ini 192.168.10.1 subnetnya 255.255.255.0. Oke, seperti itu. Nah, ini juga sudah aktif ya. Berarti sudah ada berapa? 4, 5 ya. 5, 6. Menghubungkan dengan Ethernet lalu memberikan IP pada gigabit Ether 0. Oke. Gateway. Nah, kita cek lagi. Ini kita tutup, kita ke PC-nya. Apakah PC-nya sudah dikasih gateway? Oh, belum ya. 08.10.1. DNS-nya sama. Oke, kita tutup. Tes ping. Pasti bisa ya. Request team out. Waduh. Oh, ini belum dikasih IP. Kita lupa memberikan IP tapi sudah memberikan gateway. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. 10.2 karena tadi kita baru memberikan IP pada interface gigabitnya router ya. Lalu tadi memberikan IP gateway, belum memberikan IP address ya. Nah, ini sudah. Kita ke desktop, coba lagi. Nah, langsung reply ya. Nah, ini sudah connect menggunakan IP address ya, sudah bisa seperti ini. Oke, selanjutnya adalah troubleshooting. Nah, di sini ada kasus ya. Di sini ada kasus. Segini aja cukup. Apa penyebab PC3 tidak dapat melakukan komunikasi dengan device lain? Nah, coba di sini perhatikan. Nah, PC di sini ada router pusat namanya, IP-nya 192.168.10.1/24 pada gigabit Ether 00 ya. Kemudian ini terkoneksi ke fast Ethernet 01, fastnet 02 nya terkoneksi ke fast Ethernet-nya PC1, fast Ethernet 03 nya terkoneksi ke fast Ethernet PC2, fast Ethernet 04 nya terkoneksi ke PC3. Lalu kita perhatikan IP-nya pada PC1, IP address-nya 192.168.10.11 ya. Oke, sama nih ya. Ini networknya 10 dan 10. Subnet mask-nya 255.255.255.0 sama ya, /24. Gateway-nya 192.168.10.1. Nah, ini udah benar gateway-nya ke sini. Lalu PC2 192.168.10.12. Gateway-nya sama ya, 10.1. Subnetnya juga sama. PC3 IP-nya 192.168.11.13. Tuh, subnet IP-nya kok beda 11 padahal di sini adalah networknya 10. Ya, ini ya salahnya. Sehingga tidak bisa connect ya, karena beda networknya, beda IP address-nya. Di sini 10, LAN-nya 10, di sini 11 ya. Walaupun di sini gateway-nya sama seperti itu ya. Oke. Nah, pada kedua, satu dulu. Nah, ini sudah
saya simpan dulu dah ya, menyimpannya save ya di sini. Pertemuan 10.1. Oke. Terus saya mau buat lagi. Nah, saya mau buat lagi seperti ini. Oke. Saya tarik lagi. Semoga kalian bisa menirukan ya. Saya ambil routernya ini aja. 4331. Lalu kita pilih switchnya ini aja. Nah, lalu kita pilih PC-nya ada berapa? 3, 1 2 3. Oke. Nah, lalu kita pilih jaringan koneksinya ya, koneksinya dari sini koneksi gigabit ke gigabit ya. Lalu dari sini fast ethernet 01 ke fast ethernetnya PC 0 ya. Lalu fast ethernetnya 2 koneksi ke fast ethernetnya PC 1. Fast ethernetnya 3 koneksi ke fast ethernetnya PC 2 atau PC 3 di sini ya, karena di sini 0. Oke, kita akan berikan IP pada routernya. Nah, tadi kalau konsol gimana? Nah, kita perhatikan dulu, hidupkan dulu ya, checklist dulu. Bisa langsung lewat sini atau CLI ya. Oke, ini sudah dalam masuk interface gigabit 00. Jadi kita langsung masukkan IP-nya aja. IP address ya, 192.168.10.1. Ini subnetnya 255.255.255.0. Oke. Nah, di sini sudah no shutdown. Exit. Nah, sini exit lagi ya. Lalu kita simpan write. Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa nanti seperti pemberian namanya juga diberikan ya, diberikan pemberian namanya. Ini kan routernya saya mencontohkan yang ada di troubleshoot 1 ya. Berikan IP ini sudah. Lalu kita langsung berikan IP ke PC 0 atau PC 1 lah. Penyebutannya PC 0 aja. Gateway-nya 192.168.1. 192.168.10.1. DNS-nya juga. Lalu kita ke sini memberikan IP address-nya 192.168.10.11. Subnet mask-nya 255.255.255.0 ya. Gateway-nya sudah. Oke. Kita lanjutkan pemberian ke PC yang kedua 192.168.10.1. Oke. Ethernetnya IP addressnya 192.168.10.12 ya. Oke. Nah, yang ketiga gateway-nya 192.10.1. Lalu IP-nya fast ethernetnya. Nah, di sini kalau sesuai modul IP-nya adalah 11 ya. 13 kita lihat ya. Ini sudah, kita tes satu-satu. Run, kita ping ke tes koneksi ini namanya ya, ke IP routernya 10.1. Nah, langsung connect ya. Reply. Nah, ini PC 0 ya. Nah, PC yang satunya lagi PC 2 atau PC 1.
ping 192.168.10.1. Nah, ini juga langsung connect ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, nah ada tuh 0 1 sudah connect. PC yang ketiga ya, PC yang ketiga kita tes koneksi ping 192.168.10.1. Nah, sini ada keganjilan dan kesalahan ya. Hasilnya adalah request timeout. Kenapa? Karena IP pada PC 3 atau PC 2 ini ya, itu 192.168.11.13 ya, networknya berbeda. Nah, seperti itu. Jadi paham kesalahannya karena beda network ya, beda network ya. Oke, ini udah. Nah, seperti ini ya, troubleshoot 1. Ini saya save. Pertemuan 10. Troubleshoot. Troubleshoot 1. Oke. Nah, ada troubleshoot 2, tidak dapat melakukan komunikasi dengan device lain. Kalau tadi troubleshoot pada PC 1. Nah, oke, kita tes lagi dulu. Apakah PC 0 bisa komunikasi dengan PC 2? Oke. IP-nya tadi 12 ya. Nah, bisa, dia bisa koneksi ya. Lalu dari sini apakah bisa ke PC 0 atau PC 1? Nah, bisa ya. Bisakah ke PC 13? Saya ke PC 3 yang IP-nya 11.13. Nah, di sini reply from 10.1 artinya dia bisa nyambung ke gateway, tapi jawabannya destination host unreachable ya. Tujuan host tidak terakomodasi ya, tidak terdetek ya, nggak ada IP segitu, salah itu gitu. Ini jawabannya. Oke, sama ya. Nah, ini troubleshoot 1 sudah, kita save dulu. Kalau sudah, ini saya close dulu PC-nya. Troubleshoot yang kedua, coba perhatikan. Di sini masih sama ya. IP-nya LAN-nya masih sama 10.1 ya. Kemudian IP address pada PC 1 10.11. IP address pada gateway-nya juga sama 10.1. IP address pada PC 2 10.12. Nah, gateway-nya 192.168.11.1. Ini gateway-nya berbeda. Lalu PC 3 192.168.10.13, gateway-nya 192.168.10.1. Gateway-nya sama dengan gateway PC 1. Apakah bisa? Nah, kita buat dulu ya. Kita buat, anggaplah ini sudah sama, tapi IP-nya saya rubah ya. IP-nya saya rubah, yaitu gateway-nya adalah gateway PC 1 atau PC 0 ini sama. Yang beda di sini adalah PC 2 ya. PC 2 gateway-nya 11. Ya, 11. Kemudian PC 3-nya ini benar ya. Oke, ini saya save as aja. Save as troubleshoot 2. Oke. Nah, kita cek ke gateway dulu.
Nah, ini connect ya, PC 2 nya tidak bermasalah. Nah, kemudian PC 1, PC 2 kan, penyebab PC 2 tidak dapat berkomunikasi dengan device lain. Nah, 10.1. Nah, gateway 11. Ini 10. Ini connect yang tadi tidak bisa pada troubleshoot pertama, ini sudah bisa ya. Ini saya save as, saya save dulu ini. Nah, trouble-nya adalah di sini. Gateway-nya 11, kemudian fast Ethernet-nya dulu 12. Kita coba ping. Nah, 10, 11 bisa ya. Nah, ini berarti ada kesalahan. Salahnya adalah buffer mungkin ya. Nah, ini juga masih bisa. Nah, kita restart. Padahal gateway-nya sudah dirubah. Ping 192.168.10.1. Nah, benar. Jadi kalau habis melakukan perubahan IP, nanti kalau kalian lakukan save as seperti yang saya lakukan, itu harus dimatikan dulu ya. Nah, ini baru dia membaca hasilnya. Oh, kok masih bisa? PC 1. Saya back lagi, saya buka troubleshoot 1. Ping 192.168.10.1. Nah, ini terkoneksi ya. Nah, yang ketiga harusnya tidak bisa ya. Ya, harusnya tidak bisa. Oke, ini udah benar. Ini udah benar. Hasilnya tidak terkoneksi ya.
Ini troubleshoot yang pertama. Saya balik ke troubleshoot kedua di web save. Yes, ini yang kedua ya. Ini saya langsung ke sini saja, saya cek IP-nya, gateway-nya sudah benar ya di sini 11.1. Saya langsung cek ping ya, 19.168 10 titik 12. Nah, ini masih connect nih. Ini masih connect. Kenapa bisa seperti itu ya? Harusnya tidak bisa connect ya, karena gateway pada IP ini berbeda. Tapi ini bisa. Ini perhatikan. Kalau saya sorot 192.168.10.11 DNS sama ya. Ini 10.1. Oke, ini 10.1 ya. 13. Ini routernya 10.1 gitu ya. Saya matikan dulu. Saya hidupkan lagi. Oke. Coba saya lagi ya, saya tes ping 10.1 adalah gateway-nya, padahal saya berikan adalah 11.1. Harusnya tidak bisa. Request time out ya, tidak bisa. Oh, ini bisa. Ada yang terakhir, kenapa bisa seperti itu? Ini juga bisa komunikasi sama yang lain ya. Nah, kita tadi delete. Nah, ini dia. Ini kan kita cek 10 12 10 11 11 ya. Saya cek ulang, saya delete aja dah. Yes. Nah, ini udah di delete. Saya tambahkan, saya masukkan lagi PC ke sini ya. Lalu saya koneksikan kedua plus Ethernet. Lalu saya berikan IP-nya ya, 192.168.10.12. Nah, ini kan tadi bisanya karena hasil simpanan ya, save as ya. Ini coba saya delete dulu, saya masukin lagi. Ya, ping 192.168.11.1 ping ke gateway ya, artinya ya, ping ke gateway-nya dia. Ping ke gateway-nya dia request timeout ya, memang tidak ada ya, memang tidak ada. Oke, kita ping ke
atas dulu, pin ke VLAN 2 ke 1. Bisa ya. Nah, bisa. Ini bisa semuanya ya. Sudah kita ganti interface, sudah delete juga bisa ya. Nah, beda kalau pada aplikasinya, pada ini kan simulasi. Kalau pada realnya ya tidak bisa dia berkoneksi kemana-mana ya. Dia tidak bisa koneksi kemana-mana karena gateway-nya aja sudah beda ya. Gateway-nya beda. Nah, ini susunannya. Oke, itu tadi punyanya Troubleshoot 2 ya. Apa penyebab di PC 2 tidak dapat melakukan komunikasi dengan device lain? Nah, ya, coba kalian nanti ada tugas juga, coba apakah dengan kalian bikin device 2 ini bisa berhubungan dengan device lain atau tidak dengan konfigurasi gateway-nya seperti ini 11.1. Oke, saya langsung ke device 3. Penyebab PC 123 tidak dapat melakukan komunikasi dengan router. Nah, apa ini? Nah, PC routernya gimana? Routernya di sini IP-nya adalah 192.168.1.1/24 ya. Kemudian di sini kliennya 10.11, gateway-nya 10.1, 10.1, 10.1, 10.13 ya. Nah, kita save as dari sini saja, coba save as pertemuan 3. Ini yang kita ganti ya. Kita ganti di sini aja. Nah, sudah. Kemudian yang lainnya ini saya ganti juga. Tadi kan masih 11, 10, ini 10. Oke, sudah sesuai semuanya. Tinggal kita tes. PC 123 bisa nggak berhubungan dengan router ya. Ping 192.168.1.1. Salah. Nah, ini RTO ya. PC 1 RTO menuju ke router sama. Harusnya RTO semua. Ping 192.168.1.1 ya. Hasilnya RTO ya. Ini RTO. Oke, seperti itulah sampai kita pada tugas. Buatlah skema jaringan seperti skema Troubleshoot 1, 2, dan 3. Buatnya seperti saya sih, seperti itu aja ya. Gunakan IP address 172.168.10.1/24 pada router. Pastikan PC 1, 2, 3 dapat berkomunikasi dengan router ya. Seperti itu. Jadi buat troubleshootnya itu seperti tugas ini membuat skema jaringan pada troubleshoot 1, 2, dan 3.
ya. Ada yang router gateway-nya semua benar, tapi routernya salah, IP-nya beda, networknya, ya. Nah, itu troubleshoot 3, ya, seperti ini troubleshoot 3. Saya save dulu. Kemudian ada yang salah satu PC 3 IP address-nya salah, tapi gateway-nya benar. Nah, troubleshoot yang kedua, PC 2 gateway-nya salah, ya. Semisal di sini 11, di sini 10 gitu. Itu ya, kalau yang ini berarti di sini kalian berikan 172.168.11 ya, 11 1/24 untuk troubleshoot yang kedua, seperti itu ya. Dah, itu saja kiranya yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami semuanya ya. Tugas-tugasnya ini jangan sampai dilupakan, tapi dikerjakan ya. Salam sehat untuk semuanya dari saya. Semoga kita dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita dan mendapatkan hak setelah kita menjalankan kewajiban. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Oke, saya pamit.